Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Rian, kembali lagi di program Ilmu Anak Berlian episode 2. Nah, sebagaimana yang kawan-kawan berlian tahu nih, sebelumnya kan kita di episode 1 udah membahas tentang gimana sih caranya peran teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk ekowisata dan agroforestry. Nah, sekarang di topik yang kedua, kita juga akan membahas topik yang mirip, yaitu tentang gimana sih caranya mengembangkan SDM atau sumber daya manusia menggunakan teknologi yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang inspiratif dan kreatif untuk sama-sama berbincang-bincang ringan tentang beberapa poin besar tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, langsung saja saya perkenalkan rekan saya, yaitu Mas Adi Nursetia Pratama. Halo Mas Adi. Halo Halo Mas Adi. Rian, Gimana selamat kabarnya siang. Mas Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat aja kan ya? Aman-aman aja Iya, kan ya? aman, aman, aman. Oke, mantaplah kalau begitu. Mungkin untuk memulai, Mas Adi bisa memperkenalkan dirinya dulu. Oke, sebelumnya izinkan saya juga ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kawan berlian ada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Nustia Pratama, bisa dipanggil Adi. Saya sendiri merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komputer angkatan 2017 dari Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Ya, Oh, mungkin sekian perkenalan dari saya. oke, mantap. Terima kasih Mas Adi atas perkenalannya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi nih, sebenarnya aku masih penasaran deh Mas Adi. Kan yang kita bahas ini tuh topiknya unik ya gitu ya. Masih ada sangkut pautnya juga dengan teknologi. Menurut Mas Adi sendiri, sebelum kita mulai masuk ke materinya gitu ya, apa sih yang Mas Adi pikirkan atau kesan awalnya saat dengar topik peran teknologi terhadap SDM gitu? Oke, kalau menurut pendapat aku sendiri ketika dikasih untuk kita bincang-bincang tentang topik ini tuh yang jelas cukup menarik ya. Soalnya memang kayak sekarang ini tuh perkembangan teknologi itu kian hari kian waktu itu semakin meningkat, semakin pesat gitu, semakin canggih lah kayak gitu. Dan itu juga emang harus kita sebagai manusianya atau sebagai sumber daya manusianya sendiri itu harus juga cepat untuk beradaptasi, dan oleh karena itu ada hadirnya teknologi sendiri seharusnya itu juga bisa uh, membantu mengembangkan nilai-nilai kita sebagai sumber daya manusianya kayak gitu sih ya. Oke, sepakat sih, sepakat. Nah, teman-teman kawan berlian nih, udah bisa lihat kan bahwa hal-hal yang udah dikatain Mas Adi ini cukup unik kalau misalkan kita ulik lebih dalam lagi. Nah, supaya teman-teman berlian atau kawan berlian gak penasaran lagi nih, saya serahkan aja waktu dan tempat kepada Mas Adi untuk memaparkan materinya. Kepada Mas Adi, dipersilakan. Oke, terima kasih Rian. Oke, kawan-kawan berlian yang ada dimanapun dan sedang menyaksikan ilmu berlian episode 2 kali ini, sebelumnya aku ucapkan selamat datang, dan kita di sini akan membahas bersama-sama tentang apa sih peran teknologi terhadap sumber daya manusia. Oke, okay, next. Nah, pasti sebelum kita berbicara tentang peran teknologi sendiri terhadap sumber daya manusia atau SDM, pastilah kita ya harus mengetahui apa sih sebenarnya SDM itu atau sumber daya manusia itu. Nah, sebenarnya definisi dari sumber daya manusia itu cukup beragam, dan menurut para ahli pun juga pasti memiliki definisi masing-masing. Tetapi ketika menurut Sony Sumarsono, SDM atau sumber daya manusia adalah merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dan dalam hal lain itu sendiri, SDM juga menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Jadi intinya itu SDM sendiri itu ya kita sebagai manusia di mana kita berada, baik itu di suatu wilayah, baik itu di kita masuk di organisasi, komunitas, atau bahkan ketika kita bekerja pun, kita pun juga bisa disebut sebagai sumber daya manusia. Lanjutnya. Nah,
Adapun sumber daya manusia sendiri itu bisa dikategorikan ya kawan kalian. Jadi ada beberapa jenis di sini. Yang paling sering atau paling umum dijumpai itu ada 3 jenis. Yang pertama tenaga kerja terdidik. Oh ya, sebelumnya sumber daya manusia itu juga sering disebut sebagai tenaga kerja ya. Jadi kawan kalian jangan bingung apabila mendengar kata tenaga kerja atau SDM itu sama atau enggak ya. Oke, kembali lagi tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang. Latar belakang di sini itu berupa latar belakang pendidikan atau keahlian gitu. Contoh dokter, insinyur, hakim. Nah, dari 3 tenaga kerja yang aku sebutkan ini, mereka masing-masing memiliki latar belakang masing-masing sesuai dengan bidang yang mereka kuasai atau yang mereka pelajari. Dokter itu latar belakangnya pasti pendidikan kesehatan dan kuliah di kedokteran. Kemudian kalau di insinyur itu latar belakangnya di teknik, sedangkan kalau hakim latar belakangnya di hukum. Jadi paling gampangnya sih, kalau paling gampang untuk mendefinisikan tenaga kerja terdidik itu seperti tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan atau latar belakang pendidikan di masa kuliah atau masa studinya gitu. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih itu tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu yang biasanya mereka dapat dari les ataupun kursus. Contoh tukang las, montir, teknisi maupun penjahit. Nah, tenaga kerja ini itu terkadang ada yang sudah belajar atau bahkan yang baru belajar pun ketika mereka memasuki sebuah tempat kursus atau tempat les atau tempat belajar keahlian khusus. Nah, itu mereka nantinya setelah lulus dan setelah bisa melakukan tugasnya sesuai bidang yang mereka ambil, itu mereka bisa disebut sebagai tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga yaitu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih ini itu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun tidak memiliki keahlian atau keterampilan tertentu, dan biasanya sering ditemukan sebagai kayak bisa dibilang sebagai kerja serabutan lah istilahnya gitu. Nah, contoh-contohnya sendiri seperti ada tukang kebun, kuli bangunan, dan juga misalnya tukang beca, sopir, dan semacamnya. Lanjutnya. Nah, tadi kita membahas tentang apa itu SDM. Tapi mungkin kawan-kawan berlian itu ada yang berpikir kira-kira kriteria nih atau ciri-ciri SDM yang bisa dikatakan maju atau unggul tuh gimana sih? Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa ya poin-poinnya yang menurut aku juga cukup bisa dibilang kriteria yang cukup mumpuni untuk dikatakan SDM yang unggul atau maju. Yang pertama yaitu ada akhlak yang baik. Jadi maksud akhlak yang baik di sini itu ketika kita bekerja atau melakukan satu pekerjaan, kita pun harus tetap memiliki akhlak atau sifat atau biasa disebut sebagai attitude ya, attitude yang baik. Attitude yang baik itu seperti apa sih? Sederhana kayak misal jujur, terus kemudian amanah, kemudian teliti, kemudian dapat dipercaya dan semacamnya seperti itu. Kemudian ada keahlian yang ada. Tentu sebagai SDM yang unggul atau maju ya, keahlian saat ini tuh memang itu menjadi bahan dasar ya atau modal yang penting bagi diri kita sendiri sebagai SDM. Dengan kita menguasai beberapa keahlian atau bahkan satu keahlian pun, tapi kita handal dalam melakukannya, itu kita bisa dikatakan sebagai SDM yang unggul karena kita bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan fisik yang baik. Nah, kekuatan fisik yang baik ini tuh bukan berarti kita harus memiliki otot yang kuat gitu atau badannya kekar atau itu enggak. Jadi kekuatan yang fisik yang baik itu adalah tentang daya tahan tubuh kita ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi seperti daya tahan yang kuat, kemudian kita tidak mudah sakit atau mungkin ketika kita sakit pun itu misal kita jatuh sakit pun itu recovery atau penyembuhan kita itu cukup cepat kayak gitu. Jadi supaya bisa mengatasi pekerjaan-pekerjaan sempat tertunda kayak gitu. Kemudian yang keempat ada inisiatif,
inovatif, kreatif. Nah, apa sih 3 poin ini yang aku sebutkan tadi? Yang pertama, inisiatif. Inisiatif itu artinya kita bergerak sendiri untuk melakukan suatu hal atau mengerjakan sesuatu. Hal ini tuh biasanya misal kayak ketika kawan-kawan belian mungkin bisa ditemukan di rapat ya, di rapat atau pertemuan organisasi atau komunitas gitu. Ketika ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ingin mengeluarkan pendapat, nah teman-teman langsung mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan idenya, nah itu bisa disebut sebagai inisiatif kayak gitu. Kemudian inovatif, inovatif apa? Inovatif itu adalah kecenderungan untuk memikirkan suatu hal yang baru atau sesuatu yang dapat diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi misal ketika teman-teman atau kawan berlian ini menemukan suatu permasalahan, nah, itu kira-kira bagaimana sih penyelesaiannya ataukah apakah ada solusi baru yang dapat diselesaikan yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga ada kreatif. Kreatif itu adalah bagaimana cara kita berpikir untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi misal kita dihadapkan pada suatu kondisi yang susah kayak misal apa namanya, kita rapat gitu ya, kita rapat sekarang ini atau misal kita kayak Zoom sekarang ini kita bincang-bincang ini kan sekarang kan aku memakai laptop ya. Nah, misal nih laptop ini tuh aku ternyata nggak bisa diajak untuk kerjasama. Nah, aku punya yang namanya HP untuk membantu aku untuk bisa masih bergabung dalam bincang-bincang kali ini. Nah, itu berarti itu artinya aku menerapkan pola pikir kreatif dalam menyelesaikan masalah itu, dan kawan-kawan belian juga harus bisa dan mampu untuk berpola pikir kreatif ya. Dan yang selanjutnya ada melek iptek. Iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya melek di sini apa? Apakah kita harus membuka mata kita lebar-lebar gitu untuk iptek? Enggak gitu ya kawan-kawan belian. Jadi melek iptek di sini itu kita tahu perkembangan ilmu pengetahuan, kita tahu perkembangan teknologi yang ada sekarang bagaimana, dan minimal kita tahulah dasar-dasar tentang penggunaan teknologi tersebut. Nah, dari contoh misal yang aku sebagai anak dari ilmu komputer yang bergerak di informatika atau teknologi informasi ya, nah, jadi bentuk realnya atau bentuk nyatanya dari kita melek iptek ya, aku tahu untuk mengoperasikan laptop, bagaimana mengoperasikan tentang Zoom atau mengoperasikan tentang apapun yang bisa kita gali dari laptop yang kita atau laptop atau perangkat yang kita punya kayak gitu. Ya paling tidak minimal lah, minimal. Tapi kalau sekarang itu kalau di dunia kerja ya, kalau di dunia kerja mungkin ada yang ketika kriterianya itu paham tentang dasar-dasar dari Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan semacamnya seperti itu. Jadi jangan lupa kawan-kawan belian juga harus melek iptek ya. Dan yang terakhir itu, ini juga nggak kalah penting, yaitu adalah manajemen waktu dan pekerjaan yang baik. Nah, apa sih itu manajemen waktu dan pekerjaan? Jadi manajemen sendiri ya, manajemen itu menurut aku sendiri merupakan bagaimana cara kita mengatur suatu kondisi, baik itu pekerjaan maupun waktu maupun tenaga, itu untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan atau semua permasalahan yang ada tanpa mengeluarkan usaha yang sangat besar kayak gitu. Jadi manajemen waktu dan pekerjaan itu cukup penting untuk mendorong kita sebagai SDM yang maju. Karena apa? Dengan kita tahu manajemen waktu dan pekerjaan, nantinya ketika kita akan dihadapkan pada kondisi nyata yaitu bekerja, kita akan menyelesaikan itu dengan maksimal, dengan hasil yang optimal tanpa kita harus mengeluarkan tenaga yang cukup banyak seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya nih tadi kita membahas tentang apa itu SDM, kemudian kriteria SDM yang unggul. Tapi sekarang ada muncul pertanyaan nih, kenapa sih SDM itu penting untuk ada gitu? Paling tidak untuk ada di wilayah yang kita tempati. Nah, kenapa SDM itu penting? Karena yang pertama, suatu organisasi atau wilayah atau bahkan perusahaan pun
nantinya ketika memiliki SDM yang memadai, itu akan mengalami peningkatan yang baik. Kemudian SDM ini juga bisa dijadikan sebagai modal atau aset yang dibutuhkan oleh wilayah, organisasi, perusahaan, hingga negara kita sendiri, Republik Indonesia. Dan selain itu juga yang nggak kalah penting, yaitu meningkatkan kesejahteraan suatu tempat atau wilayah kita. Dan berkaitan dengan alasan tadi, nah fungsi SDM ini juga memiliki fungsi gitu, kawan-kawan beliau. Jadi fungsinya diantaranya yang pertama sebagai tenaga kerja. Sebagai tenaga kerja di sini ya kita sebagai tenaga kerja yang bekerja untuk menghidupi diri kita atau untuk mengembangkan wilayah kita kayak gitu. Sebagai tenaga ahli yang dimaksud di sini adalah tenaga yang memiliki kemampuan sedikit lebih daripada tenaga kerja kebanyakan yang bisa membantu tenaga kerja untuk bisa sama-sama menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin di sini maksudnya adalah memimpin dari suatu kelompok tenaga kerja atau yang juga tenaga ahli, di mana memimpin itu mengakomodir tentang bagaimana perencanaannya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya, arahan-arahannya. Nah, ini pemimpin ini cukup penting, karena itulah setiap wilayah atau setiap bahkan komunitas pun atau organisasi pasti memiliki peran pemimpin di dalam organisasi ataupun komunitas itu. Bahkan ya yang bisa teman-teman lihat di Indonesia sendiri punya pemimpin yaitu Bapak Presiden kita sendiri seperti itu. Selanjutnya fungsi yaitu sebagai monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini tuh apa sih? Kayaknya kok istilahnya susah gitu ya. Oke, jadi monitoring dan evaluasi itu lebih gampangnya adalah mengawasi dan juga menilai pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang kita punya atau tenaga kerja yang ada. Jadi misal kita kerja terus nih, misal kita kerja oke, ada pemimpinnya juga, ada tenaga ahlinya, tapi tidak ada yang mengawasi atau tidak ada yang menilai gitu, itu belum tentu pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan maksimal. Mungkin ada aja yang kayak kecolongan atau ada pekerjaan yang belum selesai atau ada bahkan yang pekerjaan belum tersentuh sama sekali. Nah, karena itulah SDM juga bisa sebagai atau berfungsi sebagai monitoring atau pengawasan dan evaluasi atau penilaian. Dan yang terakhir, fungsi SDM itu adalah untuk membangun relasi. Relasi itu sendiri itu hubungan ya, kawan berlian. Jadi untuk sekarang ini ya, bahkan untuk di masa-masa sekarang ini, relasi itu cukup penting untuk kita miliki atau kita pegang. Karena apa? Karena dengan adanya relasi, kita mempunyai koneksi atau mempunyai hubungan dengan orang-orang yang nantinya bisa saja membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan. Misal, dari teman-teman KKN Berlian ini, itu membangun relasi dengan para kawan berlian yang ada. Jadi nanti teman-teman dari KKN ini membantu dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di tempat teman-teman kawan berlian seperti itu. Selanjutnya kita mulai masuk nih ke dalam intinya nih, setelah kita mengenal tentang SDM atau sumber daya manusia. Nah, mari kita mulai masuk ke pertanyaan, apa sih peran teknologi terhadap SDM itu sendiri? Nah, sejatinya yang pertama, teknologi itu sudah diciptakan dari dulu banget, bahkan aku pun belum lahir pun teknologi itu sudah ada. Nah, teknologi sendiri itu apa sih fungsinya? Fungsinya itu sendiri itu yang pertama mendukung pekerjaan manusia. Mendukung pekerjaan manusia di sini itu maksudnya membantu menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan yang dihadapi manusia. Contoh sederhananya adalah ya tadi ini, misal aku menggunakan laptop untuk bisa terhubung dengan teman-teman KKN sehingga nantinya aku bisa berbincang-bincang atau bisa sharing-sharing tentang topik yang kita bahas kali ini. Nah, dengan adanya teknologi ini kan semakin memudahkan kita nih kayak gitu. Dan bayangkan misal kita tidak ada yang namanya laptop, kita tidak ada yang namanya mungkin HP dan semacamnya atau teknologi-teknologi canggih lainnya. Nah, itu belum tentu
aku bisa ketemu sama teman-teman kawan berlian sampai hingga saat ini untuk sharing-sharing topik yang menarik ini. Jadi teknologi itu cukup memudahkan pekerjaan manusia. Dan yang kedua, teknologi ini juga mendukung dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Yang aku maksud di sini adalah teknologi itu membantu dalam melatih kita sebagai manusianya untuk terus mengasah diri, mengasah keterampilan, mengasah kreativitas, mengasah pemikiran kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Dengan adanya teknologi kita bisa mungkin mencari informasi, mengumpulkan data, mengolah data, kemudian bisa menyajikan data dan semacamnya. Pokoknya banyaklah yang bisa kita ekspor menggunakan teknologi untuk membantu kita mengembangkan kualitas SDM. Nah tadi aku bilang tadi teknologi. Nah teknologi itu ada apa aja sih, mungkin kayak ada berapa banyak sih gitu. Nah jenis-jenis teknologi yang cukup aku ketahui di sini itu ada banyak ya, seperti yang mungkin teman-teman atau kawan-kawan berlian bisa lihat. Ada yang pertama informatika, kemudian ada konstruksi, ada pangan, ada medis, ada komunikasi, ada pendidikan, dan ada yang pertanian. Nah, kalau informatika itu secara sederhananya yang menggunakan informasi dan elektronika kayak gitu. Misal teman-teman pakai perangkat laptop atau HP kayak gitu, atau bahkan teman-teman bisa melihat ini di YouTube pun. YouTube pun itu juga termasuk dari teknologi informatika loh. Nah, yang kedua ada konstruksi. Konstruksi itu lebih ke arah apa ya bilangnya, infrastruktur atau pembangunan lah kayak gitu, pembangunan, teknologi pembangunan. Misal untuk membantu kita dalam membangun suatu gedung atau suatu bangunan. Nah, itu namanya teknologi konstruksi. Teknologi pangan. Teknologi pangan itu jelas yang bagaimana cara kita mengolah bahan pangan yang kita punya untuk dijadikan sebagai makanan ya, sebagai pangan atau pangan yang siap atau layak untuk dikonsumsi kita sehari-hari. Medis itu berhubungan dengan kesehatan. Jadi contohnya sendiri kayak adanya mesin atau komputer yang ada di rumah sakit, atau mungkin peralatan-peralatan dokter kayak jarum suntik, kemudian ada tensi, pengukur tekanan darah kayak gitu, pengukur kesehatan lainnya, atau bahkan misal dengan apa namanya, kalian tahu kayak tempat tidur yang untuk berjalan untuk menjemput pasien dari luar untuk dimasukkan ke rumah sakit, itu juga teknologi teman-teman. Jadi teknologi itu enggak yang harus melulu yang ribet gitu, enggak, tapi teknologi yang cukup sederhana itu yang penting bisa menyelesaikan permasalahan kita itu juga udah bisa disebut sebagai teknologi kayak gitu. Tentunya komunikasi. Kalau komunikasi ini tuh yang sering kita pakai setiap hari yaitu HP atau telepon kayak gitu, atau bahkan contoh lainnya tuh ada email atau ada ini medsos kayak gitu yang teman-teman atau mungkin kalian pakai, misal kayak ada Instagram, Facebook, Twitter atau yang lainnya kayak gitu. Yang penting bertujuan untuk berkomunikasi dengan kawan berlian yang lainnya kayak gitu. Kemudian ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini ya namanya pendidikan ya, menunjang untuk proses belajar mengajar di sekolah maupun di tempat-tempat belajar lainnya. Misal kayak ada namanya itu proyektor. Proyektor itu kan sejenis apa ya bilangnya, buat menampilkan bilangnya apa ya, menampilkan gambar atau menampilkan gitu ya, materi gitu ya. Ya betul. Oke, selanjutnya yang terakhir ada teknologi pertanian, yaitu nanti membantu pertanian. Contoh yang paling sederhana atau yang paling sering mungkin kita jumpai yaitu traktor. Itu bentuk yang paling nyata ya untuk teknologi pertanian. Jadi kayak mungkin dari kawan-kawan berlian mungkin sering lihat di TV kah, atau lihat di internet itu ada traktor, ada mesin penggiling padi dan semacamnya. Nah itu tuh teknologi yang jenisnya itu berada di pertanian seperti itu. Oke, next. Nah, tadi kita sudah menyebutkan tadi ada beberapa peran sendiri teknologi terhadap manusia gitu. Tapi sebenarnya apa sih untuk peran teknologi yang secara konkret ya atau secara nyata itu terhadap SDM? Jadi yang pertama itu
melatih untuk kita berpikir kreatif, inovatif, dan berpikir kritis kayak gitu. Berpikir kritis itu maksudnya adalah bisa mencerna atau mengolah permasalahan yang ada dan kita memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian ada melatih dan menambah kemampuan tambahan SDM seperti yang aku sebutkan di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada yang meningkatkan produktivitas kerja SDM. Ya, dengan adanya teknologi ini tuh pasti produktivitas kita tuh akan semakin terbantu, semakin meningkat. Jadi misalnya kita bisa mengerjakan katakanlah dalam waktu 1 jam atau 2 jam atau bahkan berjam-jam gitu, itu mungkin bisa aja kita bisa menyelesaikan dalam beberapa menit kayak gitu, misal 10 sampai 30 menit kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, kan tadi kan aku udah banyak ngomong nih peran teknologi itu kayak gini, peran teknologi kayak itu. Nah, apa sih contoh penerapan yang nyata teknologi untuk SDM yang kita hadapi sekarang atau yang ada gitu? Yang pertama itu adanya kalau teman-teman atau kawan-kawan berlian pernah dengar, yaitu ada munculnya startup atau UMKM digital. Jadi, nah, dan untuk contohnya ini aku lebih mendekatkan kepada teknologi informatika ya, sesuai dengan jurusan aku atau apa yang aku pelajari di kuliah kayak gitu. Yang pertama ada munculnya startup atau UMKM digital. Startup itu seperti kayak perusahaan yang mungkin kita tahu, mungkin ada banyak perusahaan, tapi dia itu baru rintis gitu, baru merintis teman-teman, kayak baru awalan untuk berdiri itu namanya startup. Terus kemudian usaha menengah, usaha masyarakat kecil menengah itu juga sekarang ini itu selain untuk yang UMKM biasa, ada UMKM digital yang terbantu dengan teknologi informasi. Kemudian semakin banyak kebutuhan tenaga kerja di bidang teknologi informasi nih. Misal, wah ini istilahnya cukup sulit ya kawan-kawan lihat. Tapi jangan risau, mungkin kalau teman-teman pengen bertanya tentang apa sih ini istilah-istilahnya, nanti bisa komen di YouTube-nya, nanti bakal aku jawab seperti itu. Oke, teman-teman? Oke. Tenaga kerja bidang teknologi informasi, misal web designer, ada software developer itu pengembang ya, jadi yang membuat sebuah aplikasi kayak gitu. Web developer yang buat website, kemudian programmer yang istilahnya membuat program untuk apapun itu, baik itu website, baik itu aplikasi atau apapun kayak gitu. Kemudian AI engineer, AI itu sendiri itu sebutannya kita adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu secara gampangnya adalah bagaimana teknologi itu bisa berpikir sendiri, ya, seperti manusia, layaknya otak manusia kayak gitu. Dan kemudian ada IoT atau Internet of Things Engineer. Jadi Internet of Things itu maksudnya adalah apakah perangkatnya itu punya internet, misal kayak gelas nih, gelas ini punya internet gak sih gitu? Enggak kayak gitu. Jadi IoT ini tuh bagaimana perangkat-perangkat atau alat-alat yang ada di sekitar kita itu dapat saling terhubung satu sama lain, dan kita bisa mengoperasikannya dengan hanya satu sentuhan atau satu perintah saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, email, media sosial, aplikasi pesan atau message gitu, untuk saling menghubungkan satu orang dengan yang lain. Ya, dengan munculnya email, medsos, aplikasi, message, pesan atau semacamnya itu dari yang dulu itu pasti sangat membantu kita untuk berkomunikasi. Jadi bayangkan aja sampai saat ini, misal katakanlah tahun 2021 nih, kita nggak ada yang namanya email, kita nggak ada yang namanya media sosial, kita nggak ada yang namanya aplikasi pesan gitu. Nah, kita nantinya ya tetap ada teknologi komunikasi yang bisa kita gunakan, misal kayak surat atau mesin fax dan semacamnya. Tapi kan akan semakin mudah dengan kita memiliki atau menggunakan 3 teknologi tadi yang aku sebutkan untuk komunikasi. Jadi nggak perlu nunggu lama untuk nunggu balasan. Misal kayak nanya kabar, kamu kabarnya gimana? Kita nggak perlu nunggu 1 atau seminggu atau bahkan sampai seminggu gitu untuk tahu kabar orang yang kita tuju kayak gitu. Dan yang keempat ada nih yang akhir-akhir ini itu
dicanangkan oleh Bapak Presiden kita dan pemerintahan kita, yaitu program peningkatan SDM dengan teknologi informasi untuk generasi emas RI 2045. Nah, programnya tuh kayak apa sih gitu? Programnya apa sih Mas Adi gitu? Jadi peningkatan untuk generasi emas 2045 ini sebenarnya karena menurut penelitian yang dilakukan di Indonesia, kawan-kawan, sekitar tahun 2030 itu kita akan mengalami yang namanya bonus demografi atau pertumbuhan penduduk yang cukup meningkat atau cukup pesat kayak gitu. Jadi nanti generasi kita, generasi di bawah kita itu yang akan berpeluang akan menjadi pemimpin seterusnya gitu atau membangun negara kita selanjutnya kayak gitu. Karena itulah diharapkannya dengan adanya program ini, program dengan bantuan teknologi informasi ini, kedepannya kemampuan-kemampuan yang kita punya atau kita terapkan bisa diterapkan atau bisa diajarkan kepada generasi muda atau bahkan dikembangkan dan dapat membangun negara Indonesia menjadi lebih baik gitu. Dan yang terakhir ya seperti yang teman-teman atau kalian mungkin ketika yang mungkin ingin bekerja gitu ya, hampir setiap bidang pekerjaan saat ini tuh kita nantinya akan menggunakan gawai atau perangkat ya, misal seperti telepon genggam atau HP atau smartphone atau bahkan komputer, laptop atau PC atau personal komputer kayak gitu. Nah, jadi dari penerapan teknologi SDM ini sendiri itu ya cukup membuktikan bahwa kayak teknologi itu juga berperan dalam mendukung atau meningkatkan kemampuan SDM yang sangat berpengaruh sekali dengan SDM. Jadi intinya antara SDM dengan teknologi itu saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain kayak gitu. Tetapi yang pengen aku bilang ini selanjutnya adalah janganlah kita sebagai SDM ini itu terberdaya atau istilahnya terlena dengan teknologi yang ada, karena teknologi itu bisa dikatakan ibaratnya dua mata pisau gitu ya. Jadi bisa menimbulkan dampak positif juga ke kita, dampak yang baik, tapi juga bisa menimbulkan dampak yang negatif untuk kita sendiri. Jadi saran aku untuk kawan-kawan berlian yang nonton dimanapun kalian berada, pergunakan teknologi dengan sebijaknya, dengan dengan kapasitasnya, dengan kondisinya yang ada, dengan ya sesuai lah kayak gitu, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang kita pegang juga. Kan nilai budaya kita kan berbudi luhur yang baik ya, teman-teman atau kawan-kawan. Dan ya aku harapannya juga setelah nantinya kawan-kawan berlian mengenal tentang teknologi lebih dalam, kawan-kawan tidak akan meninggalkan nilai budidaya itu untuk tetap menggunakan teknologi dengan seyogyanya dan sebijak-bijaknya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi itu ya pemaparan atau sharing-sharing yang ingin aku bincang-bincangkan bersama kawan-kawan kalian untuk topik ini. Dan ya aku harapannya ada dari topik-topik ini itu atau dari pembahasan kita kali ini, aku harap bermanfaat buat kawan-kawan kalian dan membuat kawan-kawan kalian semakin ingin untuk belajar atau semakin menggali teknologi yang ada dan teknologi yang berkembang untuk kedepannya kayak gitu. Mungkin untuk sesi aku cukup sekian. Kalau misal ada yang kurang-kurang aku mohon maaf dan terima kasih, aku kembalikan kepada Rian. Oke, gimana nih kawan berlian? Udah insightful kan ini materi-materi yang udah dipaparkan sama anak berlian di episode 2 kita, Mas Adi. Nah, tadi juga aku juga dapat ilmu baru juga kan, bahwa yang perlu dicatat nih sama kawan-kawan berlian, teknologi itu nggak melulu yang namanya laptop, nggak namanya komputer, nggak namanya HP, tapi teknologi itu adalah sesuatu atau alat yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita misalkan lihat nih kawan berlian di KBBI, teknologi itu suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Jadi apapun yang bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan suatu masalah itu adalah teknologi. Nah, apa contohnya teknologi itu sendiri? Tadi udah dijelaskan sama Sadi. Oh, teknologi itu udah lahir nih sebelum aku lahir malah. Nah, dan itu juga ada buktinya di zaman praaksara atau zaman lalu
itu ada yang namanya kita mengenal sejarah kapak genggam, alat serpi, belenggu sergi, kapak lonjong, itu juga teknologi sebenarnya. Karena itu adalah alat yang mempermudah kita melakukan sesuatu. Kalau tadi Mas Adi bilang, oh kita nggak perlu lagi ngirim surat, cuma pakai handphone doang, ngirim di WA atau di Instagram misalnya, bahkan lebih cepat gitu. Terlaku juga sama halnya dengan yang tadi sudah saya contohkan. Nah, terus juga tadi Mas Adi ada satu poin penting yang perlu kawan berlian catat. Uh, Kalau misalkan kita menggunakan teknologi, belajar teknologi mendalam, jangan sampai lupa nilai budaya dan harus bijak nih teman-teman berlian dalam menggunakan teknologi itu. Nah, bijak itu artinya menggunakan dengan sewajarnya gitu, dengan kapasitas tertentu yang nggak usah berlebih-lebihan. Nah, terus di sini nih Mas Adi, tadi aku kayak ada kepikiran beberapa soal karena materinya juga cukup menarik. Mungkin juga soal ini akan berguna banget nih bagi kawan-kawan berlian yang ada di sana. Nah, pertama mungkin aku mau nanya dulu, di masa pandemi nih, di masa COVID-19 nih, kan sangat banyak yang memberikan keterbatasan bagi kita gitu kan, terutama bagi orang-orang yang ada di desa. Nah, apakah semua teknologi yang Mas Adi bilang tadi itu bisa nggak sih dijalankan atau worth it nggak sih dijalankan? Kalau misalkan iya, gimana cara yang tepat untuk mereka menjalankannya gitu? Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini, apakah ya, ya seperti yang kita tahu ya, kayak sekarang ini situasi kita di negara kita atau bahkan di seluruh dunia pun sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 kayak gitu, dan pasti akan memberikan dampak yang cukup berbeda di setiap daerah, baik itu yang mungkin di desa maupun di perkotaan atau mungkin atau bahkan di luar negeri pun pasti akan memiliki dampak-dampak yang berbeda gitu. Nah, apakah teknologi yang tadi aku sebutkan, baik itu teknologi jenis-jenisnya maupun contoh implementasinya itu kira-kira worth it gak atau layak gak untuk diterapkan semuanya? Gitu. Jawaban aku adalah sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuaikan dengan permasalahan yang ada ya. Jadi menurut aku sendiri adalah teknologi yang tepat penggunaannya itu adalah bagaimana teknologi itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan tanpa mengeluarkan usaha atau modal yang besar gitu. Jadi kayak aku bilangnya nggak semua teknologi itu nantinya itu kepakai, tapi tetap gunakan beberapa teknologi yang cukup membantu untuk penyelesaian masalah kita. Dan bagaimana sih cara kita untuk menjalankannya? Ya kita pasti yang namanya tuh mencari masalah ya, mencari masalah gitu kan, mencari permasalahan yang ada kayak gitu. Kira-kira permasalahan apa aja yang kita hadapi, apalagi di situasi COVID ini, misal permasalahan tentang kesehatan, permasalahan tentang pendidikan, permasalahan tentang pangan, misal atau permasalahan tentang informatika kayak gitu. Nah, itu nanti baru kita menggunakan teknologi yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan itu. Misal kayak sekarang sekolah nih, sekolah kan yang biasanya kita ketemu di kelas, bahkan yang kayak kita kuliah pun, yang kita mahasiswa itu ketemu di kelas, belajar bareng guru atau dosen gitu. Sekarang kita harus jauh-jauhan, Online ya. harus online semua gitu kan ya. Ya itu kita menggunakan teknologi yang membantu kita untuk tetap saling belajar, mengajar kayak gitu. Atau juga misalnya yang tentang kesehatan uh, perlu nih ada pengadaan vaksin atau pengadaan analisis tentang COVID-19. Nah, ini pasti menggunakan teknologi yang sesuai dengan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi jawabannya adalah gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak terlalu memaksakan teknologi yang semuanya itu untuk dipakai bersama atau dipakai langsung, itu jangan. Yang penting tetap kita intinya kan teknologi kan menyelesaikan permasalahan kita. Jadi jangan sampai dengan teknologi malah kita menambah masalah yang baru kayak gitu. Betul. Oke, mantap sekali nih. Jawabannya juga nambah sudut pandang baru bagi aku juga. Nah, itu teman-teman berlian bahwa teknologi itu tentuin dulu nih masalah yang kita dapat tuh apa. Jangan langsung pakai semua teknologinya. Pilihlah teknologi yang tepat, itulah yang worth it gitu.
Nah, terus tadi aku juga ngelihat bahwa ada yang menyinggung iptek gitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, menurut Mas Hadi, gimana sih cara kita bisa menumbuhkan angka melek iptek di desa gitu? Apa yang bisa warga-warga desa lakukan dengan sumber daya yang mereka punya saat ini gitu? Oke, untuk pertanyaan kedua ini tentang melek iptek ya, ya mungkin sampai saat ini ya kawan berlian, mungkin gak hanya di desa kawan berlian atau mungkin di desa-desa sekitar yang mungkin mengalami, ada beberapa orang yang mohon maaf yang tidak cukup melek iptek atau biasa disebut sebagai gaptek atau gagap iptek gitu. Di tempat aku juga masih ada beberapa orang-orang yang dia itu juga gaptek kayak gitu. Jadi apa ya, bagaimana sih cara kita meningkatkan tingkat melek kita untuk iptek itu, pasti menggunakan sumber daya yang sudah terlatih atau terdidik gitu ya. Jadi misal nih di desa kawan-kawan pilihan nih ada beberapa orang-orang yang misal kayak sama yang kayak aku sama kayak Rian yang mungkin menempuh pendidikan lanjut yang misal kuliah atau kursus atau apapun itu gitu. Nah itu kita bisa apa ya bilangnya, memanfaatkan sumber daya yang ada. Nantinya misal ada beberapa kelompok nih yang ternyata sudah kuliah, sudah punya keahlian, sudah punya keterampilan tertentu di bidang teknologi apapun itu. Nah itu nanti, atau bahkan mungkin yang saat ini teknologi informatika ya atau teknologi informasi. Nah itu nanti teman-teman atau sekelompok ini yang nantinya akan membantu dalam memberikan edukasi ya. Kembali lagi itu sebenarnya ada edukasi kepada masyarakat di desa atau di desa sekalipun, bahkan kayak di perangkat desa pun juga sebisa mungkin sih diberikan edukasi tentang penggunaan teknologi yang baik dan tepat. Jadi nantinya potensi desa itu nantinya bisa apa namanya, atau tingkat melek iptek di desa itu juga semakin meningkat seperti itu ya. Oke, berarti poin pentingnya gimana sih cara bisa meningkatkan angka melek iptek di sana adalah dengan edukasi yang paling penting ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan ada warga kita atau kelompok kita yang dia tuh udah punya kesempatan berkuliah tinggi di perguruan tinggi tertentu, itu bisa nanti kita ajak juga untuk mengoptimalkan desanya kembali. Nah, terus aku juga pengen nanya nih Mas Adi, seberapa penting sih atau seberapa urgent kita perlu menggunakan teknologi untuk meningkatin kualitas SDM kita saat ini gitu? Ya, untuk seberapa penting atau seberapa urgentnya, aku sendiri bisa mengatakan kalau itu cukup penting. Karena seperti yang aku bilang tadi di sharing-sharing itu, teknologi itu sangat membantu kita dalam mengembangkan diri kita untuk menjadi SDM yang unggul. Tadi seperti yang ada beberapa kriteria yang aku sebutkan, misalnya tadi akhlak, keterampilan, kemudian inovasi kreatif, kemudian berpikir kritis kayak gitu pun juga bakal terbantu atau bakal terbentuk juga dengan bantuan teknologi juga. Tapi juga tetap kita sendiri sebagai sumber manusianya itu juga harus mau belajar terhadap teknologi yang ada, mau belajar teknologi yang disediakan kayak gitu. Misal nih ada, walaupun kayak misal dari desa ada pelatihan gitu, pelatihan tentang komputer atau pelatihan tentang penggunaan laptop kayak gitu misal, tapi dari kitanya tuh nggak mau belajar, kita nggak mau hadir gitu, ya udah kayak kita sama aja kayak sebenarnya mungkin kita punya potensi untuk bisa menguasai teknologi itu, tapi kita kayak seakan-akan menolak untuk belajar itu dan seakan menolak untuk menerima. Jadinya ya mungkin kedepannya dikhawatirkannya yang akan merugi ya diri kita sendiri, ketika misal di lingkungan sekitar kita sudah terbuka atau sudah melek terhadap iptek, tapi kita sendiri yang gaptek, itu ya nantinya akan kerasa kayak kurang nyaman gitu untuk beradaptasi di lingkungan. Soalnya kembali lagi kita sebagai manusia kan juga kadang perlu ada adaptasi dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Tapi kita juga sebagai manusia jangan takut untuk melihat adaptasi atau melihat
perkembangan teknologi yang ada. Karena teknologi maju pun atau berkembang pun itu juga di baliknya itu pasti ada manusianya yang mengembangkan teknologi itu. Jadi sejatinya teknologi itu tadi kita bisa mengendalikannya seperti dua mata pisau, kayak bisa berdampak baik buat kita, juga bisa berdampak buruk ke kita. Jadi kayak kesimpulan ketika ditanya seberapa pentingnya, aku bilang cukup penting, dan cukup penting untuk sekarang ini kita menggunakan teknologi untuk membangun kualitas SDM kita. Oke, bagus sekali nih kawan berlian atas jawabannya Mas Adi. Tadi ada poin menarik yang aku catat. Teknologi itu ibaratnya pedang bermata dua, bisa bantu kita ningkatin SDM, tapi juga bisa memberikan suatu musibah juga bagi kita nih. Nah, poin penting ini yang perlu dicatat sama teman-teman berlian nih, bahwa teknologi itu jangan, walaupun dia alat yang mempermudah, jangan cuma kayak menggunakannya aja, tapi kitanya nggak mau naik gitu, nggak mau ningkatin kualitas. Karena teknologi, di balik teknologi yang canggih, ada SDM yang juga bagus gitu. Nah, jadi kawan-kawan berlian, untuk bisa meningkatkan kualitas SDM, poin pentingnya yang pertama adalah edukasi, menggunakan teknologi dengan bijak, kemudian juga tetap terus belajar, karena nggak cuma dengan menggunakan teknologi aja, karena SDM itu adalah poin yang penting gitu. Oke. Nah, tadi aku juga ada ngelihat poin penting lagi nih dari Mas Adi yang bisa aku tambahin ke kawan berlian, bahwa ada yang namanya berpikir kreatif. Nah, kreatif itu kalau yang pernah saya lihat nih kawan berlian di KBBI itu artinya daya pikir untuk menciptakan sesuatu. Nah, orang-orang yang kreatif itu menurut saya pribadi adalah orang-orang yang dia itu connecting dot gitu. Dari pengalaman-pengalaman dia bisa menyambungkan, oh setelah melihat kejadian di lapangan A, bisa dia sambungkan dengan kejadian di lapangan B, terbentuklah suatu ramuan baru yang bagus, beda dari yang lain, itulah kreatif. Nah, mungkin nanti ke depannya teman-teman berlian baru bisa join untuk apa namanya mengoptimalisasikan potensi desa yang ada lewat teknologi ini gitu. Oke, teman-teman berlian, itulah poin-poin penting kita pada pertemuan kali ini. Gimana rasanya? Gak terasa ya udah diskusi kita kali ini cukup lama, menarik dan insightful bukan? Saya juga pribadi mendapatkan ilmu-ilmu baru nih yang nanti bisa saya ajarkan lagi ke orang-orang, yang bisa kawan-kawan berlian ajarkan ke orang-orang atau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah kawan-kawan berlian, terima kasih sudah menyaksikan program Ilmu Anak Berlian episode 2 kali ini. Dan pantau terus kegiatan KKN terbaru kami langsung dari sosial media yang ada di deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa berikan feedback tentang feedback dari Anda tentang video ini, bisa lewat link survei yang sudah kami sediakan, atau juga kalau misalkan Anda ada pertanyaan, bisa tanya lewat kolom komentar di YouTube. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas Adi, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada kawan-kawan berlian semua yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Selamat siang. Sampai jumpa di lain kesempatan.